السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة الصلاة والقرآن آتي محمد بالوسيلة وبعث مقاما محمودا من أجلها. Jangan ada yang tidur ketika khutbah Jumat sedang berlangsung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama-tama senantiasa khatib berwasiat mengingatkan diri khatib pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian kaum muslimin untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga ibadah kita kepada Allah, salat wajib kita kepada Allah, belajar ilmu agama kita tentang Islam, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin wahai kaum muslimin. Sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk tinggal di dunia demi Allah, tidak. Kita perhatikan dengan kedua mata kita, satu demi satu saudara kita, teman kita, kerabat kita, mungkin orang tua kita, mungkin kandung kita, mungkin anak kita itu dipanggil menghadap Allah Jalla fi'ula. Maka ketahuilah wahai saudaraku, ini bukan kehidupan kita, bukan kehidupan orang-orang yang beriman, akan tetapi kehidupan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Kehidupan untuk kebahagiaan mereka di dunia. Kehidupan kita, kampung halaman kita yang hakiki adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke kampung halaman kita, yakni ke surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi alaihi salatu wassalam, bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan bersama keluarga kita tercinta wahai kaum muslimin. Ummatul Islam, pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 27 Safar 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 September 2022, pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan darinya mengumpulkan kita di antara rumah-rumah Allah yang mulia ini, di masjid ini, Masjid Abi Bakar As-Siddiq, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga masjid ini selalu dan menjaga kita serta keluarga kita. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Saudaraku, saudariku yang melihat langsung ataupun yang mendengarkan di luar, ingatlah wahai saudaraku, kaum muslimin semuanya, ingatlah bahwasannya kita pasti akan mati. Jangan terlena dengan usia kita yang masih muda. Betapa banyak orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya. Maka selagi kesempatan itu masih ada, wahai kaum muslimin, berusahalah untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Yang belum sholat ke masjid, sholatlah ke masjid sebelum antum dibawa ke masjid. Yang belum tutup aurat bagi muslimatnya, tutuplah aurat sebelum aurat yang hakiki menutup kalian.
wahai para suami, sesungguhnya engkau tidak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala sampai istrimu, anak-anakmu selesai Allah hisab. Diminta pertanggungjawaban antum atas anak dan istri antum semuanya. Kenapa istri antum gak tutup aurat? Kenapa anak antum gak sholat? Kenapa antum gak perintahkan? Kenapa antum gak ajak dia untuk sholat berjamaah, wahai kaum muslimin? Ingatkan, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan ini, umat al-Islam, kematian pasti akan menghampiri kita. Setiap manusia pasti akan menghampiri, akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ruh-ruh kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh para malaikat pencabut nyawa. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setiap kita pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat mengerikan, bukan hanya sebatas kematian, akan tetapi proses kematian itu sendiri, wahai umat al-Islam, yang dinamakan dengan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah orang yang pasti akan mati. Engkau pasti akan mati dan mereka pun juga pasti akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dan sungguh kematian, yakni sakaratul maut pasti akan datang. Benar itu adanya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan dari sakaratul maut, itulah yang selama ini kalian hindari. Apa itu sakaratul maut, wahai jamaah? Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah rasa sakit yang pasti kita alami. Sakaratul maut adalah awal rasa sakit yang kita alami sebelum ruh kita diangkat menghadap Allah, keluar dari jiwa kita, dari diri kita, dari badan kita. Sakaratul maut adalah rasa sakit yang pasti kita alami. Setiap orang pasti akan mengalami sakaratul maut tanpa terkecuali. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakaratul maut. Di dalam hadis yang sahih menceritakan bagaimana wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah ummul mukminin, dengarkan wahai kaum muslimin, kisah Nabi antum yang antum katakan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana proses kematian beliau alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, inna min ni'amillahi alaih, sesungguhnya di antara nikmat Allah atasku adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni suamiku, di rumahku. Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam di pangkuanku, di hari mana beliau sedang menggilirku. Di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencampurkan antara air liurku dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sedang berlangsung, tiba-tiba Abdurrahman, saudaranya Aisyah, berada di dekat Aisyah. Wa biyadihi siwak. Abdurrahman sedang pegang siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu siwak. Aisyah tahu istrinya. Oh, suamiku mau nih. Mau siwak. Ya Rasulullah, akhudhuhu lak. Fa asyara bi ra'sih. Ya Rasulullah, mau aku ambilin itu siwak, kamu mau? Dan Nabi SAW udah lemas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut yang begitu berat, udah nggak bisa berbicara, hanya menganggukkan kepala. Diambilkan oleh Aisyah dari tangan Abdurrahman saudaranya, kemudian digigit oleh Aisyah supaya lembut.
Setelah digigit oleh Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiwaki sama Aisyah, dibersihin giginya Nabi Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak pada saat itu. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah rikwah atau ulbah, seperti baskom kalau bahasa kita, ada air di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta ambilkan air tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Nabi mencelupkan kedua tangannya. Kemudian fayamsahu bihima wajha. Kemudian Nabi mengusap wajahnya. Saking beratnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, enggak kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicelupkan tangan beliau ke dalam air, beliau usapkan wajah beliau dengan air. Panas, sakit luar biasa. Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah, tiada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sungguh di dalam kematian akan ada rasa sakit, sakaratul maut. Wahai kaum muslimin, summa nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya seraya mengatakan, "Firrafiqil a'la," yakni Nabi berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mulai melemas tangannya Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, perkataan yang menarik dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mulai hari ini aku tidak pernah iri dengan keringanan dari kematian seorang hamba pun, seorang pun. Betapa mudahnya dia wafat, betapa indahnya dia wafat. Aku nggak pernah iri. Aku nggak pernah iri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat, yang begitu sakit, wahai kaum muslimin. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian kita berharap dengan kematian yang indah, yang mudah. Kata Aisyah, aku tidak pernah iri setelah itu. Radhiyallahu anha. Artinya apa, wahai kaum muslimin? Rasulullah Alaihi Wasallam dengan begitu beliau mendapatkan wafat dengan sekarat. Maka aku tidak akan iri kepada siapapun. Tatkala mereka merasakan kematian yang indah, nyaman, dan aku tidak pernah iri. Pasti lebih sakit dibandingkan kematian Rasulullah Alaihi Wasallam. Itu sakaratul maut, wahai saudaraku. Seorang muslim ketika mengingat kematian, berarti dia mengingat tentang sakaratul maut, tentang rasa sakit yang akan dirasakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sakaratul maut itu, wahai saudaraku? Apakah kita harus wafat dulu? Bagaimana sakaratul maut, wahai saudaraku? Para sahabat radhiyallahu anhum ardah menceritakan tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Radhiyallahu anhum menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Di dalam Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ma adraka mal Umar. Antum tahu Umar bin Khattab suatu hari bercerita, bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhuma. Umar bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhuma, "Ya Ka'ab, akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, kabarkan aku bagaimana rasa sakit ketika mati, wahai Ka'ab. Kata Ka'ab, "Ya Amiral Mu'minin, huwa mithlu syajarati katsiratu syauq fi jawfi ibni Adam." Sakaratul maut itu seperti pohon yang banyak durinya, dimasukkan ke dalam mulut anak Adam, dimasukkan sampai dalam, wahai kaum muslimin. Falaisa minhu irqun wala mafsilin
illa warijlin syadidid dhira'ihi fahuwa yu'alijuha yantazi'uha. Dan tidak ada sakaratul maut itu seperti pohon yang durinya begitu banyak, kemudian dimasukkan ke dalam kerongkongan, ke dalam tenggorokan anak Adam, ke dalam tenggorokan kita semua, wahai kaum muslimin. Seperti pohon yang berduri dimasukkan ke dalam mulut anak manusia, maka tidak ada urat dan otot pun kecuali terputus dengan pohon yang berduri tadi. Setiap kali ditarik, putus dan pecah urat syaraf kita serta otot-otot kita, wahai kaum muslimin. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, jemaah. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ucapan Ka'ab al-Ahbar itu, menangis, jemaah. Tapi di mana hati-hati kita pada saat ini? Mendengar kematian seakan-akan biasa saja. Kebanyakan konsumsi media sosial. Lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan surga dan neraka di dalam Al-Qur'anul Karim. Kebanyakan konsumsi berita-berita yang la faidata fi. Allah bawakan berita dari Al-Quran begitu banyak, berita besar, an-naba'ul azim, ma qara'tumuh, antum gak baca, antum gak pelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, antum gak baca terjemahannya. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Di dalam kitab Fathul Bari juga karya al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang kematian seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Walamma hadara Amr bin Al-As al-wafah, qala lahu ibnuhu Abdullah. Amr bin Al-As punya anak namanya Abdullah. Amr bin Al-As sedang meregang nyawa, sedang sakaratul maut, diambang kematian. Anaknya bertanya, "Ya abata, sif lana al-maut." Ya abada, sif lana kaifal maut. Wahai ayahku, sifatkan, sampaikan kepadaku, ceritakan kepadaku apa yang kau rasakan sekarang dari rasa sakit menjelang kematianmu, wahai ayahku. Ya abada, kata Amr bin Al-As berkata kepada anaknya, wallahi ya bunai, demi Allah wahai anakku, lagani jambi fitnah, seakan-akan tubuhku dihimpit, tubuhku disempitkan, kata Amr bin Al-As. Wa ka'anni atanaffasu min sami ibra. Antum perhatikan. Antum sekarang ikutin anak, tarik nafas antum dalam-dalam. Tarik sekarang juga. Ucapkan alhamdulillah. Selagi kematian belum sampai kepada kita, selagi sakaratul maut belum menghampiri kita, selagi kita masih bisa bernafas, beribadahlah kepada Allah. Jangan berbuat syirik, jaga sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam semampu kita. Kata Amr bin Al-As, wa ka'anni atanaffasu min sammi ibra. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Aku bernafas dari lubang jarum yang kecil. Susah nafasnya. Wa ka'anni ghusnu syauq yajurru bihi min qadamai ila hamati. Seakan-akan pohon yang berduri digebukin dari ujung kakiku sampai ujung kepalaku. Sakit luar biasa, wahai kaum muslimin. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Begitulah hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah. Tatkala mereka mengingat akan kematian, mengingat sakaratul maut itu sangat berat luar biasa. Jangankan kita yang masih banyak lalainya, disuruh sholatnya beratnya minta ampun, disuruh belajarnya beratnya minta ampun. Nabi alaihi salatu wassalam itu mengatakan la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah itu karena menahan rasa sakit yang beliau alami. Barang siapa yang mengingat kematian, hai umat Islam, maka dia akan segera bertaubat. Allah tahu hati-hati antum ketika mendengar dan antum timbul rasa takut dari apa yang kita sampaikan barusan.
itu merupakan muqaddimatut taubah. Antum hendak bertaubat kepada Allah. Ya Rabb, ampuni semua dosa-dosaku yang telah lalu. Mulai hari ini hamba bertaubat kepadamu taubatan nasuha. Perbaiki diri hamba dan keluarga hamba ya Rabbal Alamin. Maka dia akan segera taubat ketika mereka mengingat kematian, mengingat sakaratul maut, dan dia akan puas dan ridha dengan pemberian Allah seberapapun. Kehidupan yang menjadi ringan, semangat ibadahnya, semangat menuntut ilmunya. Ketika mendengar azan, dia langsung ke masjid. Karena pada hakikatnya suara azan adalah suara panggilan sholat. Dan kebanyakan di antara masjid-masjid kaum muslimin itu jedahnya lama. Maka orang yang semakin faham akan Islam harusnya semakin bersegera. Bukan karena masjidnya lama kemudian berangkatnya nanti. La. Ketika azan tanda hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Perintah Nabi kepada Bilal radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan berkumandang maka bersegera ambil wudu dan salat ke masjid. Semangat wahai kaum muslimin, bahwasanya kita akan hidup di kehidupan yang tanpa batas waktu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أمة الإسلام أعزني الله وإياكم بالإسلام والسنة. Lihat wahai kaum muslimin, betapa perihnya, betapa sakitnya sakaratul maut. Maka ketika antum melihat seseorang menghadapi beratnya sakaratul maut, sakitnya luar biasa, susah kematiannya, itu bukan tanda-tanda su'ul khotimah kata para ulama. Bukan tanda-tanda su'ul khotimah, bukan. Dan mudahnya seseorang wafat, ringannya seseorang wafat, itu juga bukan tanda-tanda husnul khotimah. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa berhusnudzon kepada saudaranya dan doakan semoga Allah ringankan sakaratul mautnya dan semoga Allah jadikan dia wafat di atas husnul khatimah. Kaum muslimin, proses pencabutan nyawa. Setelah kita mendengar bagaimana sakitnya sakaratul maut, sekarang kita akan mendengar bagaimana proses pencabutan nyawa oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Bagaimana prosesnya ruh keluar dari tubuh kita. Dalam hadis dari Jalal al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Al-Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abdal mu'min," sesungguhnya orang yang beriman, idza kana fi inqita'in min fid dunya wa iqbalin min al-akhirah, apabila seorang mukmin dia akan terpisah, terputus, selesai kehidupan dari kehidupan dunia. Takhayyal ya ikhwah, khayalkan itu. Yang masih lalai salat, lalaikan itu. Fikirkan itu. Ketika seorang mukmin, ruh seorang mukmin ketika mau selesai di fase-fase akhir kehidupan dari kehidupan dunia, wa iqbal 'alal akhirah, dan dia akan pergi ke kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas samai malaikatun, maka turun pada saat itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bidul wujuh, wajahnya cerah luar biasa, wajahnya terang luar biasa, berseri-seri. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana lupa ayatnya apa depannya. Ada? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, berjalan di atas Islam, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
kemudian tatanazalu alaihimul malaikah, kemudian turunlah kepada mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mufassir mengatakan turun malaikat ketika diambang sakaratul maut. Maka ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, malaikat-malaikat Allah itu turun dengan jumlah yang sangat banyak. Wajahnya bidul wujuh, wajahnya sangat bercahaya. Ka'anna wujuhahum syams, wajahnya seperti matahari, terangnya luar biasa. Ma'ahum kafnun min aqfalil jannah. Dan malaikat-malaikat tersebut membawa kafan, membawa kain kafan dari surga Allah Subhanahu wa taala, wa hanutun min hunutil jannah, dan membawa minyak wangi yang telah dibaluri di kain kafan tersebut, aroma-aroma surga, hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat-malaikat yang turun kepada calon mayat tersebut duduk di antara mereka, satu duduk di atas kepalanya. Saking banyaknya malaikat tersebut, umpamanya ini seorang mayit, dia lihat semua maddal basar, sejauh mata memandang itu semuanya malaikat berada di sisinya. Allahu akbar. Summa yaji'u malakul maut, kemudian duduk satu malaikat di atas kepalanya, hatta yajlisa 'inda ra'si fayaqul, sampai duduk di atas kepalanya dan berkata kepada calon mayit ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Wahai ruh yang baik, keluar menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, wahai kaum muslimin. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai ruh yang baik, ukhruji, keluar menuju ampunan Allah, menuju ridha Allah. Dengar begitu, ruh mana yang gak bahagia ya ikhwah? Udah gak mikir bagaimana susahnya fitnah kubur, beratnya hisab. Allah udah jamin keluarlah menuju ampunan Rabbu dan keridhaan Rabbu. Allah udah ridho sama dia. Fatakhruju, kemudian ruh tersebut keluar dari kepalanya, matanya terbelalak. Maka tidak heran tatkala kita melihat saudara-saudari kita ketika wafat matanya ke atas. Itu bukan tanda su'ul khotimah. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna ruh idza qubid tabi'ahul basar. Ruh apabila ditarik keluar, itu pandangan mata mengikuti ke atas. Tugas keluarga tinggal nutupin aja. Gak usah takut, tinggal nutupin aja. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fis siqa. Maka ruh tersebut saking bahagianya keluar dari jasad tersebut dengan begitu mudah, sebagaimana air keluar dari mulut kendi dengan begitu mudahnya. Yang begitu aja masih mengalami sakaratul maut. Yang begitu aja masih mengalami sakaratul maut. Nabi kita betapa kesakitannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaif bila ya ikhwah, bagaimana dengan kita wahai kaum muslimin? Kemudian untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang fajir, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang banyak dosa dan dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal 'abdal kafir wa fi riwayat fajir. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, yang kafir, yang bukan Islam atau yang fajir, yang Islam tapi dosanya banyaknya luar biasa dan dia belum bertaubat kepada Allah. Dia belum bertaubat kepada Allah, dia belum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila orang tersebut diambang sakaratul maut, berada di fase-fase akhir dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang begitu lama, kehidupan akhirat. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, turun kepada orang tersebut sama malaikat juga, banyaknya luar biasa, sejauh mata memandang. Akan tetapi sudul wujuh, wajah mereka hitam, wajah mereka samar, wajah mereka menakutkan luar biasa dan mereka kasar.
dan mereka membawa kain-kain yang kasar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fayajlisuna minhu maddal basar, dan malaikat-malaikat tersebut duduk di sekelilingnya sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si fayaqul, kemudian satu malaikat duduk di atas kepalanya. Kemudian malaikat tersebut duduk di atas kepalanya dan berkata kepada hamba yang kafir ini, hamba yang fajir ini. Malaikat tersebut mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab." Keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, ruh yang buruk, kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Mendengar itu ruh tersebut fatafarraqa fi jasadi, fatafarraqa fi jasadi, berontak-rontak enggak mau keluar ruh tersebut, ketakutan. Kemarahan Allah nanti di akhirat, ketakutan. Fatafarraqa fi jasadi, berontak ruh tersebut luar biasa enggak karuan di dalam tubuhnya. Fayantazi'u kama yuntaza'u as-sufudu kathiru asy-syu'ub min as-sufufil mablul. Maka ketika ruh tersebut enggak mau keluar, berontak ke sana kemari, ditarik paksa oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut, ditarik dengan sekuat-kuatnya. Fayantazi'uha, maka ditarik, dipetot sekuat-kuatnya. Kama yuntaza'u as-sufudu kathiru asy-syu'ub, sebagaimana bulu domba yang basah dikaitkan di kawat atau di pohon berduri. Bulu domba yang basah ditarik sekuat-kuatnya, licin, nggak bisa. Bulu domba basah ditarik, licin luar biasa, nggak bisa. Dipaksa lagi tarik, saking kuatnya tarikan tersebut sampai urat-urat syarafnya, otot-ototnya pecah, otot-ototnya putus nggak karuan, urat-uratnya putus saking kesakitannya. Fataqatta'a ma'aha ar-'uruq wal 'asab, maka pada saat itu semua ototnya, urat-uratnya terputus karena saking kerasnya tarikan malakul maut. Maka kaum muslimin, saudaraku, saudariku, teringat sebuah pesan dari Al-Imam Hasan Al-Basri di akhir khutbah ini. Ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, ulamanya tabi'in, beliau ketika itu hendak keluar pada siang hari menuju atau menjenguk seseorang yang sedang sakaratul maut. Ketika pulang dari jengukan tersebut, istrinya lagi masak. Kok beda muka suamiku, kenapa ini? Ketika pulang, habis menjenguk orang, habis sakaratul maut, selesai masakannya dihampiri. Ya Aba Abdillah, wahai suamiku, wahai Aba Abdillah, halla ta'amakum hadha, ini udah jadi nih makanan buat kamu nih. Ayo makan yuk, wahai suamiku. Ayo kita makan. Setelah memandang bagaimana proses sakaratul maut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau enggak nafsu makan dan beliau mengatakan, fa inni qad ra'aitu manzaran, sungguh aku telah melihat pemandangan barusan, wa asta'iddu lidzalika mundul an, dan aku telah mempersiapkan untuk hal itu dari sekarang. Makan kalian, makan. Enggak nafsu beliau untuk makan, enggak nafsu. Bagaimana setelah beliau menyaksikan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Maka kaum muslimin, sadarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Ketika antum berbuat maksiat, antum durhaka kepada Allah, Allah masih panggil antum untuk bertaubat. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmatku sangat luas, Allah ampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antum melihat seseorang mau ditabrak truk, masalah seorang anak, kemudian ibunya menghampirinya dan merangkulnya, memeluknya, menyayanginya, menciumnya, menyayanginya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Lallah
arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih penyayang kepada hamba daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Maka cepat-cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kelalaian yang selama ini kita lakukan. Mohon ampun, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, saudara-saudari kita serta kaum muslimin dengan keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أرحامنا وذنوب من أحسن إلينا وذنوب أساتذتنا ومشايخنا يا رب العالمين وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك غفور رحيم وإنك أرحم بعبادك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.